Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang distribusi kontinu. Sebelum memasuki sesi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Karisa dengan NPM 22153. Saya Hafizaki Asakif dengan NPM 22161. Saya Turk Abraham Kemal dengan NPM 22167. Saya Naya Putri Natasha dengan NPM 22171. Saya Izara Suna Aruji dengan NPM 22188. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari distribusi kontinu. Distribusi kontinu atau continuous distribution adalah suatu jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai dalam suatu rentang tertentu dan memiliki tak hingga banyaknya nilai yang mungkin. Dalam distribusi kontinu, probabilitas suatu nilai spesifik pada variabel acak tersebut sama dengan 0, karena rentang nilai yang mungkin untuk variabel acak kontinu tidak terhingga banyaknya. Sebagai gantinya, probabilitas dihitung untuk seluruh rentang nilai yang mungkin pada variabel acak kontinu. Dan seringkali dihitung menggunakan fungsi kepadatan probabilitas yang menggambarkan bagaimana probabilitas terdistribusi pada seluruh rentang nilai yang mungkin pada variabel acak kontinu. Beberapa contoh distribusi kontinu yang umum digunakan adalah distribusi normal, distribusi T, distribusi chi-square, dan distribusi F, dan juga distribusi kontinu digunakan secara luas dalam berbagai bidang termasuk statistik, ilmu fisika, ekonomi, dan teknik industri. Berikut ini adalah jenis-jenis distribusi kontinu. Pertama ada distribusi normal atau Gauss. Distribusi normal atau sering juga disebut dengan distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan dalam analisis statistik. Distribusi normal dapat digunakan untuk menggambarkan variasi data pada banyak fenomena alam dan sosial. Karena sifatnya simetris dan sering terjadi pada berbagai fenomena alam dan sosial, distribusi normal sangat berguna dalam melakukan inferensi statistik dan analisis data. Beberapa contoh aplikasi distribusi normal adalah dalam menguji hipotesis, membangun interval kepercayaan, dan melakukan prediksi pada data. Berikut merupakan contoh soal dan penyelesaian distribusi normal atau Gauss. Yang kedua adalah distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan waktu antara dua kejadian terjadi secara acak dan independen dengan laju yang konstan. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu peristiwa dalam situasi di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak dan tidak berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Distribusi eksponensial sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, statistika, ilmu sosial, dan sains. Beberapa contoh aplikasi dalam distribusi eksponensial termasuk waktu antara kedatangan pesawat di bandara, waktu antara pelanggan yang datang ke sebuah toko, waktu antara kegagalan komponen dalam mesin, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah contoh penyelesaian dari studi kasus distribusi eksponensial. Kemudian ada distribusi chi kuadrat. Distribusi chi kuadrat atau chi-square distribution adalah distribusi probabilitas yang muncul ketika variabel acak independen dinormalisasi dengan menggunakan varian sampel dan kemudian dikuadratkan. Distribusi ini memiliki banyak aplikasi dalam statistik dan ilmu pengetahuan lainnya, terutama dalam pengujian hipotesis dan analisis regresi. Dalam distribusi chi kuadrat, nilai-nilai variabel acak hanya dapat mengambil nilai positif dan terus meningkat seiring dengan derajat kebebasannya yang lebih besar. Derajat kebebasan mengacu pada jumlah variabel acak yang dijumlahkan dan dikurangi dalam distribusi chi kuadrat. Semakin besar derajat kebebasan, semakin tinggi puncak distribusi dan semakin simetris kurvanya. Distribusi chi kuadrat juga sering digunakan dalam analisis regresi sebagai bagian dari estimasi kesalahan standar koefisien regresi.
Estimasi kesalahan standar ini bergantung pada derajat kebebasan dan variasi sampel yang dapat dihitung dengan menggunakan distribusi Chi kuadrat. Berikut merupakan contoh penyelesaian distribusi Chi kuadrat. Selanjutnya adalah distribusi Staden atau distribusi T. Distribusi Staden adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan variabel acak ketika sampel kecil digunakan untuk membuat estimasi parameter populasi seperti mean atau perbedaan mean. Distribusi T digunakan diketahui dan perhitungan estimasi harus dilakukan menggunakan varian sampel sebagai gantinya. Distribusi T juga digunakan dalam analisis regresi untuk menguji apakah koefisien regresi populasi signifikan atau tidak. Dalam hal ini, distribusi T digunakan untuk menghitung nilai T dan mengevaluasi hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien regresi populasi sama dengan. Dalam keseluruhannya, distribusi T adalah distribusi probabilitas dalam statistik yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ini digunakan ketika sampel kecil digunakan untuk membuat estimasi parameter populasi dan varian populasi tidak diketahui. Berikut ini adalah contoh penyelesaian dari distribusi Staden atau distribusi T. Mohon maaf, salah pengetikan. Selanjutnya ada distribusi F. Distribusi F adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistik untuk memodelkan variabel acak yang tergantung pada rasio antara dua varian sampel yang independen dan diambil dari populasi normal. Distribusi F sering digunakan dalam analisis varian dan pengujian hipotesis untuk membandingkan varian dari dua atau lebih populasi. Dalam distribusi F, nilai-nilai variabel acak hanya dapat mengambil nilai positif dan terus meningkat seiring dengan peningkatan derajat kebebasan pembilang dan penyebut. Derajat kebebasan pembilang mengacu pada jumlah variabel acak dalam varian sampel pertama, sedangkan derajat kebebasan penyebut mengacu pada jumlah variabel acak dalam varian sampel kedua. Dalam pengujian hipotesis, distribusi F sering digunakan untuk membandingkan varians dari dua populasi. Misalnya, dalam pengujian hipotesis dua arah, kita mungkin ingin menguji apakah varians populasi dari kelompok 1 sama dengan varians populasi dari kelompok 2 atau tidak. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan distribusi F untuk menghitung nilai P dan memutuskan apakah hipotesis 0 dapat ditolak atau tidak. Berikut ini adalah contoh penyelesaian dari distribusi F. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.